Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Indonesia kita sudah punya Imam Profesor Dr. Anies Baswedan dan wakilnya Jenderal Gatot Nurmantio. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini situasinya masih darurat. Saya masih di luar kota, sehingga konten ini kita bikin di luar ini, tidak seperti biasanya ya. Seperti yang kita munculkan di kutipan di atas tadi, aduh ya Allah Gusti, ini itu yang menyampaikan tuh namanya Abah Aos, di salah seorang tokoh sufi, mursyid thariqat di Ciamis, Jawa Barat. Aduh, ngeri menurut saya. Itu pernyataannya itu kalau diikuti masyarakat, kalau betul-betul dijadikan pedoman oleh masyarakat, itu bahaya. Bahaya untuk umat Islam, ya bahaya untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Begini loh menurut saya, aduh kok masih ada ya seperti itu ya. Gini loh, Pilpres ini persaingan dalam memperebutkan posisi presiden harusnya kita pandang sebagai sesuatu yang profan, bukan sesuatu yang sakral. Ya. Toh yang maju sebagai calon presiden itu adalah sama-sama Muslim. Jadi sangat menurut saya kurang pas itu ketika Abah Aos mengatakan bahwa Anies itu adalah Imam Mahdi dan akan didampingi oleh Gatot Nurmantio, dan yang melawan atau posisi yang berlawan dengan Imam Mahdi itu adalah Dajjal. Aduh, ini sesuatu yang seharusnya tidak terucap oleh orang yang selama ini dianggap diposisikan oleh masyarakat sebagai ulama. Jadi saya berharap Abah Aos tidak melanjutkanlah kampanye seperti ini. Ini kampanye yang selama ini harusnya kita hindari. Ini hampir sama dengan ketika dulu pemilihan gubernur di Jakarta. Sampai masjid-masjid mengkampanyekan orang yang tidak mendukung Anies tidak boleh disolati. Mungkin pada waktu itu masih agak sedikit bisa agak ada alasannya ya, karena lawannya Anies Ahok memang non muslim. Ya kalau sekarang itu kan nggak masuk akal. Masuk terus Ganjar akan dikatakan dajjal gitu kan. Terus Prabowo dikatakan dajjal, itu kan nggak tepat. Saya pikir umat Islam juga harusnya menerima ajaran, menerima petuah tausiah dari orang yang selama ini dianggap ulama, kiai, habib, apapun namanya, itu harus rasional. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah tergiring untuk dijeburkan dalam situasi yang menurut saya tidak benar seperti tadi. Ini bahaya betul kalau dibiarkan. Bahaya untuk umat Islam karena apa? Karena kalau sampai ini masuk betul di dalam hatinya, masuk di dalam pikirannya bahwa seakan-akan membela Anies itu adalah membela Imam Mahdi. Berarti itu kan seakan-akan membela agama, membela sesuatu yang memang tidak bisa ditawar lagi, dan itu akan dikatakan jihad, membela agama. Itu kan bahaya sekali.
Terus orang yang berada di pihak lawan itu dajjal. Yang seakan-akan boleh diperlakukan seperti apapun karena jihad melawan orang yang tidak benar, melawan dajjal. Itu kan baik sekali. Ini hampir sama dulu yang dikembangkan oleh Pak Amin Rais, ada apa itu? Ada partai Allah itu kan, ada partai setan. Itu kan hampir sama seperti ini. Ini primitif sekali menurut saya, primitif. Cara berpolitik yang primitif. Ini bahaya sekali untuk umat Islam. Karena hakikatnya tadi saya katakan, ini yang bersaing sama-sama Muslim. Jadi tidak bisa kita mempolitisasi agama menggunakan cara-cara yang menjadikan agama sebagai alat untuk meraih kemenangan politik. Saya tidak seharusnya. Maka berkali-kali saya katakan, Abah Aos mestinya tidak seperti itu. Kalau beliau itu mursyid thariqat, ya harusnya tidak sampai menyeburkan diri dalam kepentingan politik praktis seperti itu. Dan saya sendiri itu ya agak aneh tuh, itu bajunya, apanya, aksesoris yang dipakai Abah Aos tuh aneh saya. Ya, apakah ini memang menunjukkan keanehan cara berpikirnya, saya nggak tahu lah. Terus kemudian yang saya berharap pada wilayah-wilayah agama, saya berharap ulama-ulama tarekat yang lain, apalagi yang berangkat dari juga Qadiriyah Nasabandiyah seperti Abah Aos, ini kalau bisa mengingatkan, Pak. Kasihan ini, kasihan umat, kasihan juga nama ulama gitu ya, dipolitisir untuk kepentingan politik praktis seperti itu. Dan saya berharap Anies dan Gatot tidak menikmati ini, karena ini bahaya. Ini bukan sesuatu yang benar menurut saya, jangan dinikmati itu. Kalau bisa ya dicegah. Jangan terus ini dinikmati, dieksploiter betul untuk kepentingan kampanye politik, jangan. Terus kemudian ormas seperti NU, ormas seperti Muhammadiyah, ormas Islam yang lain juga harus terpanggil untuk mengingatkan, harus mendidik umatnya masing-masing untuk tidak terseret dengan pola pikir yang seperti ini. Kita sudah cukup lah pada Pilpres 2019 terutama. Kita sudah terpolarisasi menjadi dua kubu yang seakan-akan satu ini merepresentasikan Islam, yang satu tidak. Berbagai isu yang menyerang pada waktu itu Jokowi ya, menyerang Jokowi yang seakan-akan tuh jauh dari Islam, itu masif sekali, dikatakan PKI dan seterusnya. Yang satu di branding seakan-akan mewakili Islam. Ini tidak boleh terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Dan sekarang tokoh-tokoh yang dulu mewakili itu, Prabowo Sandi yang dulu digunakan oleh kelompok yang merepresentasikan seakan-akan kelompok Islam ini, sekarang kan sudah berada di pihak bersama-sama yang lain, bukan berada di pihak yang orang-orang yang suka mempolitisasi agama. Lalu sekarang Anies yang akan diposisikan di situ, berhadapan dengan Prabowo yang dulu Prabowo juga diposisikan sebagai orang yang katanya merepresentasikan Islam. Kan kacau, cara berpikir yang kacau. Jadi kemudian karena ini juga mengancam, kalau ini terus dibiarkan, ini akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa ini. Menurut saya pemerintah negara juga tidak bisa membiarkan, aparat juga tidak bisa membiarkan. Kalau memang apa ya, mungkin bisa dikaji, bisa ditarik ke persoalan ini menjadi mungkin penodaan agama, atau mungkin apa menjadi pencemaran nama baik atau fitnah terhadap pihak lain. Karena ini saya nggak langsung kan fitnah. Kalau nanti lawannya Anies dikatakan dajjal, itu kan fitnah. Kalau memang itu bisa memungkinkan diproses hukum, diproses menurut saya. Tujuannya apa? Untuk menghentikan. Tujuannya untuk menghentikan, tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan itu menjadi racun untuk masyarakat. Kita ini, ya, bangsa Indonesia ini sunatullah sudah kita rasakan bahwa memang takdir Allah mengatakan bangsa Indonesia ini bangsa yang pluralis, bangsa yang diisi oleh berbagai keyakinan, berbagai suku, yang memang kita tidak satu. Dan kita alhamdulillah bangsa Indonesia sudah diberi kemampuan, tokoh-tokoh kita diberi kemampuan merumuskan bagaimana berbeda-beda itu dirangkum dalam satu negara menjadi Bhinneka Tunggal Ika, dirumuskan, kita menggunakan Pancasila sebagai falsafah yang kita pakai bersama-sama, agama apapun merujuk pada Pancasila itu. Dan itu luar biasa, hasil ijtihad yang luar biasa. Dan itu sudah terbukti membawa bangsa ini menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu meskipun berbeda-beda dalam etnis, agama, ras, dan seterusnya. Nah ini masuk akan dirusak dengan cara-cara seperti itu. Ini kalau dibiarkan pecah, karena memang di Indonesia ini ada beberapa daerah yang fokus di situ mayoritas non-muslim misalnya. Itu kan kayak Bali gitu, kayak di Manado gitu kan. Ini kan bahaya.
bahwa kenyataannya memang seperti itu Indonesia, dan ini sudah baik, sudah dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika, sehingga orang-orang yang menggunakan politik agama seperti ini membahayakan sekali. Abah Aos harusnya, ya menurut saya, janganlah berpikir pendek seperti itu. Silahkan sekali lagi, monggo kalau Abah Aos punya dukungan, punya pilihan politik, itu hak demokrasi. Silahkan. Kiai-kiai yang lain monggo juga bisa memberikan dukungan kepada tokoh tertentu, silahkan. Tapi jangan nanti masing-masing terus menggunakan dalil agama, terus perang dalil. Ini sama aja dengan merendahkan martabat agama. Sama saja merendahkan agama Islam itu sendiri. Perang dalil. Ini yang nanti yang mendukung Prabowo kan bisa aja menggunakan dalil. Kan? Ini kalau seperti itu kan umat kasihan gitu. Jadi kita tidak sepantaslah sebagai tokoh-tokoh agama itu menggunakan agama untuk kepentingan. Sebenarnya ini kepentingan yang berkait dengan nafsu, berkaitan dengan kepentingan pribadi. Jadi jangan diterus-teruskan. Oke, kembali lagi saya sampaikan bahwa satu, tolong agama didudukkan pada posisi yang benar, politik juga didudukkan pada posisi yang benar, bahwa kontestasi dalam Pilpres ini adalah persoalan profan, bukan persoalan sakral, sehingga itu dibiarkanlah bahwa itu persoalan-persoalan keduniaan yang silahkan umat itu memilih berdasarkan akal sehat mereka, logika mereka, bukan doktrin-doktrin agama yang membahayakan. Dan menurut saya sangat terlalu kasar ya ketika mengistilahkan Anies itu Imam Mahdi dan lawannya dikatakan Dajjal. Itu istilah yang sangat kasar menurut saya, yang seharusnya tidak terucap dari mulut seorang ulama seperti Abah Aos tadi. Oke, ini saya berharap betul apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan untuk kita semua, menjadi peringatan untuk kita semua, sehingga kita ini tidak terseret-seret menjadi tersesat begitu jauh, apalagi sampai menganggap umat Islam yang lain seakan-akan boleh dihinakan, boleh dicaci, karena seakan-akan umat Islam yang semestinya sama-sama Islam itu seakan-akan berada dalam kesesatan. Sementara pihak yang satu bisa melakukan apapun, merasa dapat pahala, karena itu bagian daripada jihad memperjuangkan Imam Mahdi. Itu menurut saya sesuatu yang harus dihindari. Mari kita renungkan bersama-sama, sehingga kita menjadi orang yang bisa menggunakan akal sehat untuk membedakan mana yang memang benar dan mana itu yang tidak benar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.